Nah ini dia teman-teman Samsung Note 10 nya ya. Ini bukan yang plus ya teman-teman, ini Samsung Note 10 biasa yang kemarin saya review itu. Yang kemarin saya unboxing ya, bukan review. Nah ini tadinya saya buat pakaian harian termasuk untuk bekerja dan bermain game ya. Nah ternyata ini ada kendala teman-teman. Jadi kendalanya tuh di baterai ya. Ini saya tuh kalau foto-foto proyek aja, bikin-bikin dokumen segala macam, nah kayak gini kan kerjaan saya kan, proyek gitu kan. Nah ini nggak bisa sampai 1 hari teman-teman, bahkan bukan 1 hari ya, ini cuman kuat saya nyampe lokasi kerja itu sekitar jam 7 pagi ya. Itu jam 9 itu baterai udah tinggal 60% teman-teman. Apalagi kondisi sinyalnya yang sulit ya, ini baterainya tidak mendukung sama sekali kalau untuk dipakai harian. Jadi saya putuskan handphone ini akan saya ganti ya untuk pakaian harian saya. Kemungkinan saya akan ganti ke iPhone XR atau kemungkinan juga saya akan ke iPhone 11 Pro ya, karena ini benar-benar tidak bisa saya pakai untuk kerja ya. Ini saya nggak bisa jauh dari casan teman-teman. Nah ini kendalanya ya. Ini kalaupun saya untuk bermain game juga nggak bisa ya teman-teman, karena ini baterainya aduh, menurut saya sih baterainya tidak worth it sekali nih Galaxy Note 10 ini ya. Entah saya dapat baterainya yang memang udah kurang bagus ya atau gimana, tapi yang jelas sih memang Samsung ini kalaupun bagus baterainya paling bertahan ya 1 hari ya, 1 hari setengah hari ya. Jadi pemakaian setengah hari itu kita jam 12 siang tuh harus udah ngecas ya, seperti Samsung Note 9 Plus yang punya saya pun kayak gitu ya. Jadi sekitar jam 12 itu saya harus ngecas. Nah ini cerita tentang Samsung Note 10 saya ya teman-teman. Jadi kalau untuk pakaian harian dan untuk bermain game, saya tidak sarankan kalian buat milih Samsung ini ya, terkecuali kalian memang mungkin yang tinggalnya di kantor ya, atau di nggak jauh dari charger gitu ya. Kalau misalnya kalian orang-orang lapangan atau orang-orang yang suka bepergian jauh ya, kalian harus siapin power bank ya untuk handphone ini ya. Memang untuk pengecasannya sih nggak sampai 1 jam ini udah penuh ya handphone ini ya. Sekarang kita tes ya, ini dalam 75% ya. Kita coba rekam video ya. Kita coba rekam video. Kita nggak usah tinggi-tinggi, kita bikin di 1080 aja ya, 60 fps. Coba kita lihat rekam video berapa, 1 menit aja ya. Emang kalau untuk rekaman video nih handphone cakep banget. Untuk foto-fotonya pun bagus, dia udah support 4K ya. Yang dihasilkannya pun sangat sempurna ya teman-teman. Cuman sayangnya mungkin baterai ya. Setelah saya baca-baca, memang kalau mau beli Samsung itu alangkah baiknya kalian pilih yang Samsung Note 10 yang Plus ya. Karena yang Plus itu lebih besar dari desain sama ukuran baterainya ya. Lebih besar sedikit dan lebih tahan sedikit. Nah ini saya udah rekam video hampir 1 menit ya. Tadi kita ada baterai 75% ya teman-teman. Saya coba rekam ini di 1 menit aja ya. Kita rekam 1 menit menggunakan handphone Samsung ini. Untuk performa saya nggak komplain ya handphone. Nah ini udah 1 menit ya. Kita coba matikan dan kita coba lihat. Nah lihat teman-teman kan, saya ngerekam video 1 menit ya, kurang lebih 1 menit udah hilang 1%. Jadi penurunannya sangat drastis tuh, lihat turun lagi ke 73%. Aduh gitulah teman-teman ya yang namanya handphone second ya. Memang ini bukan baterainya yang memang udah bener-bener jelek ya, tapi memang untuk kesehatan baterainya ini masih sehat. Cuman emang baterainya memang begini ya, kurang tahan gitu kalau Samsung itu ya. Kalau untuk rekam-rekam video ya, memang kelemahannya di situ sih dari dulu ya. Nah itulah teman-teman cerita saya tentang Samsung Note 10 ya. Jadi memang untuk hasil video bagus banget teman-teman, untuk hasil foto bagus ya, udah support 4K ya. Nah ini hasil videonya nih. Cakep banget.
Untuk foto-fotonya pun bagus, dia udah support 4K ya. Yang dihasilkannya pun sangat sempurna ya teman-teman. Cuman sayangnya mungkin baterai ya. Setelah saya baca-baca, memang kalau mau beli Samsung itu alangkah baiknya kalian pilih yang Samsung Note 10 yang Plus ya. Nah ini teman-teman ya, untuk hasil perekaman video dari Samsung Note 10 ya. Saya menggunakan settingan di 1080 60 fps ya. Karena stabilizernya cuma aktif di 1080 ya. Kalau kita di setting di 4K dia nggak aktif. Kalau settingan 4K itu lebih tajam, lebih halus, cuman sayangnya dia nggak aktif kalau kita bawa jalan kayak gini nih. Gambarnya jadi nggak smooth. Jadi kalau misalnya kalian mau settingan maksimal, kalian harus menggunakan alat bantuan ya, seperti gimbal gitu. Nah ini untuk di 1080 60 fps teman-teman. Lihat fokusnya ya. Nah itu fokusnya cakep banget. Tuh fokus belakangnya cakep banget. Jadi kalau untuk bikin video sinematik lah ya, video pendek gitu, cukup banget sih Samsung ini ya. Kualitas suaranya pun Dolby ya, jernih sekali. Nah lihat, penangkapan fokusnya juga cukup halus. Tuh, halus. Nah, ini teman-teman untuk hasil perekaman video ya. Untuk Samsung Note 10 ya. Untuk Samsung Note 10 yang biasa ya teman-temannya, bukan yang Plus ya. Ini Samsung Note 10 ya. Tuh, kalau misalkan kalian setting di settingan maksimal 4K 60 fps, dia otomatis nggak aktif stabilizernya ya. Tuh, jadi hasil gambarnya tuh kayak gini, agak-agak goyang-goyang gitu. Jadi saya sarankan kalau kalian banyak pergerakan, apalagi sambil jalan, kalian gunakan aja di settingan 1080 ya. Jangan gunakan settingan maksimal 4K ya, karena hasilnya buyar nanti. Kecuali kalian punya alat gimbal ya, untuk alat bantuannya. Kita lihat hasil fokusnya yang apa namanya, yang 4K ya. Tuh lihat, ini tajam sekali. Untuk hasil perekaman videonya tajam, smooth, fokusnya smooth. Tuh cepet banget, 0, berapa detik doang fokusnya. Tuh ya gitu ya teman-teman ya. Nanti untuk hasil foto-fotonya kalian bisa lihat ya. Untuk hasil fotonya, untuk hasil selfie-nya kalian bisa lihat sendiri ya, hasil Samsung Note 10. Buat kalian yang ingin membeli Samsung Note 10, ada baiknya kalian pikir-pikir lagi ya, kalau misalkan pemakaiannya untuk bermain game. Saya tidak sarankan kalian beli Samsung ini untuk main game ya, karena bukan HP-nya yang jelek ya, tapi karena baterainya ya. Kalau untuk HP-nya bagus sekali ya, kualitas kamera bagus, kualitas suara nomor 1, kualitas game juga sangat bagus. Itu saya udah tes gamenya ya, mantap. Cuman sayang baterainya tidak tahan lama ya teman-teman. Saya main PUBG itu, kalau misalnya main di Erangel itu saya butuh waktu bermain itu kan sekitar 2 permainannya, 2 kali main lah gitu ya. Itu baterai udah tinggal sisa 20%. Jadi 1 kali permainan kurang lebih setengah jam ya. Kurang lebih ya. Saya sih biasanya mati lebih awal ya, paling 20 menit gitu udah mati. Nah itu baterai saya udah habis 40%an. Jadi 2 kali main game itu kira-kira udah 80% habisnya ya teman-temannya. Jadi saya tidak menyarankan kalian beli Samsung Note 10 ini untuk main game ya. Jadi kayaknya mending iPhone XR sih buat main game ya.
Oke teman-teman, daripada saya dikira ngada-ngada atau bohong ya ke kalian nih, mendingan saya tes langsung ya. Kita coba satu permainan aja, main PUBG Mobile ya. Kita main TDM aja ya. Ini posisi baterainya 54% ya. Nah, kalian bisa lihat nanti satu kali permainan ini berapa persen ya hilangnya ya. Pokoknya ini ya 54% ya. Kita coba main ya di 50. Enaknya sih pakai timer ya. Bentar. Ya pokoknya 54% ya, ini posisi baterainya ya 54%. Saya catat ya teman-teman, 54 ya. Nah, oke, sekarang kita buka gamenya ya. Nih Samsung Note 10 buat main game. Kita coba satu permainan, mungkin gak akan sampai selesai ya. Saya mainnya sedikit aja ya, sekitar 1 menit atau 2 menit ya. Ini 54% baterainya. Coba kita mainkan. Ini untuk settingan grafisnya kalian bisa lihat sendiri ya. Ini saya pakainya di colorful smooth ultra ya. Coba kita di maksimal aja, HDR ultra ya maksimalnya ya. Nih, pakai settingan maksimal. Ini handcam kagok banget sih. Oke sebentar teman-teman, ini soalnya baru download, saya belum setting juga nih pengaturannya. Saya giroskopnya kita aktifin nggak ya? Giroskopnya kita coba always on ya. Giroskopnya kita always on. Tuh lancar banget kan? Tuh lancar, kalau untuk handphonenya lancar banget sih ya. Ini enteng banget ya untuk handphonenya, cuman saya ini baterai nih. Ini kagok banget teman-teman, saya hampir nggak bisa main saya. Kayak gimana gitu ya. Ini astagfirullah. Nah ini teman-teman, saya tadi tahan dikit ya, soalnya kagok banget posisinya. Ini bukan settingannya saya nih. Ya mati mulu teman-teman, kagok banget ya. Pokoknya gini lah ya, pokoknya nanti kita coba lihat permainan berapa menit, walaupun noob ya mainnya ya. Coba kita lihat baterainya aja ya teman-temannya. Tadi kita main itu apa namanya 54% ya. Nah ini sekarang ada di posisi 52%, jadi udah hilang 2% ya teman-teman. Kira-kira saya main game ini nggak lama loh barusan teman-teman, permainannya sekitar 2 menit atau 3 menit gitu ya. Nah sekarang kita coba sekali lagi deh ya, biar yakin ya. Coba main sekali lagi ya. Kita coba mainkan sekali lagi dalam posisi 52% ya. Main TDM lagi kita sekali lagi. Handphonenya cepet panas teman-teman, panas banget handphonenya.
nggak nyaman ini kalau misalnya kalian main game harus pakai softcase kayaknya, biar nggak terlalu panas ke tangan ya, biar nggak langsung panasnya gitu. Ini 52% ya. Untuk handphonenya enak banget, cuman ini saya belum setting sih memang ya. Sensitifnya giroskopnya belum saya setting ini karena baru download juga aplikasinya, hanya untuk ngetes aja teman-teman ya. Iya enak banget, untuk handphonenya enak banget ya, untuk barbar juga ya, nggak ada nge-lag atau gimana. Ini enak buat main game ya teman-teman ya, kalau misalkan baterainya mendukung ya. Cuma ini panasnya mengganggu banget sih. Tuh lihat, ganggu banget panasnya. Aduh. Ya hiburan aja lah ya. Biarin noob juga ya teman-temannya mainnya ya. Harap maklum ya, bukan pro player nih. Oh. Tapi lancar ya teman-teman giroskopnya. Saya nggak biasa pakai giroskop memang ya. Nggak kagok juga, saya scope on aja deh ya. Jadi kita on pas ini aja. Pas scope on baru dia giroskop aktif. Biar lebih enak katanya ya. Tuh lihat teman-teman, tombol-tombolnya berantakan banget karena ini bekas dari iPhone ya. ID-nya bekas saya pasang di iPhone, jadi settingannya memang beda ya. Ini handphonenya lebih besar, sedangkan saya sebelumnya kan pakai iPhone 8 ya. Jadi settingannya memang beda ya. Settingan tombol-tombolnya beda. Oke, ini udah berapa menit permainannya? Udah 7 menit kayaknya teman-teman ya. 7 menit ada nih. Lama juga nih. 4 menit teman-teman. Ini permainan yang kedua udah kurang lebih udah 4 menit ya. Coba kita lihat nanti baterainya habis berapa persen. Kita main TDM ini ya. Tadi 52% ya. Tadi 52%. Main game sambil ngerekam video ternyata kagok juga ya teman-teman, saya baru tahu nih. Ini saya sambil ngerekam kayak gini susah juga ya, mendingan screen recorder saya mah. Karena posisinya kagok juga ini sambil ngerekam main gini. Aduh, ke langit. Pantesan ngaco mulu teman-teman dari tadi, ternyata tombol itunya ada di sini. Tuh tasnya ada di sini, ngapain coba ini tas ada di sini. Aduh. Aduh, kacau. Ini kenapa diem? Ternyata nge-lag. Panas teman-teman HP-nya. Panas banget teman-teman HP-nya. Ini keringetan tangan saya tuh. Sampai keringetan tuh. Jadi betul ini harus dibeliin softcase ya kalau untuk main game. Emang prosesornya kenceng juga sih ini ya. Makanya cepat panas banget ke HP. Oke, kita lihat ini udah 6 menit, HP-nya makin panas. Cuma udah gak nambah lagi sih ya. Panasnya tetap di, saya nggak ada alat buat ngukur temperaturnya sih ya. Tapi ini yang jelas panas. Tapi udah nggak nambah lagi sih, panasnya tetap di sini, stay di sini. Kayaknya harus pakai kipas ya kalau pakai handphone ini main game, harus pakai kipas sama
Harus di ruangan AC ya kalau bisa ya, biar HP-nya nggak cepet rusak. Ini internetnya juga kurang bagus tuh, lihat 297 pingnya, up and down internetnya. Oke, ini tadi 52% ya baterainya. Ini permainan yang kedua ya, TDM-nya ya. Nah, tadi 52% dan sekarang kita lihat sama-sama ya. Permainan ini saya lihat ya sekitar 7 menit ya. 7 menit nih permainan yang kedua ya. Kita lihat baterainya hilang berapa persen. Tuh, teman-teman bisa lihat kan? Tadi 52% teman-teman, sekarang tinggal 47%. Nah, kalian bisa hitung tuh berapa persen satu kali permainan. Jadi ini mungkin 3 kali main TDM habis baterainya teman-teman ya. Jadi kalau kalian beli handphone ini untuk main game, saya saranin jangan ya teman-teman ya. Karena ini handphone ini nggak murah loh teman-teman. Handphone ini tuh harganya juga masih mahal, di atas 4 juta ya. Jadi kalau kalian misalkan ngeluarin budget 4 juta buat main game, terus kalian nanti nyesel, terus kalian jual lagi juga pasti jatuh yang namanya handphone ya. Walaupun baru 1 hari belinya, misalkan kalian jual lagi terus berubah pikiran, saya sarankan sih kalian beli iPhone XR aja ya. Itu harganya juga di atas 4 juta, 5 jutaan lah ya. Jadi kalau misalkan kalian kebutuhannya untuk main game, untuk intens ya, pemakaiannya sibuk, kalian batalin deh, jangan beli Note 10 ya teman-teman ya. Ini aja ya sharing dari saya kali ini ya tentang Samsung Note 10 ya. Jadi ini juga handphonenya nggak akan saya pakai teman-teman, ini akan saya tarik kembali datanya, akan saya belikan handphone yang lain buat kerja yang bisa ngedukung minimal 1 hari lah ya, atau minimal sampai jam 3 sore lah ya. Karena belum setengah hari aja saya harus buru-buru ngecas, agak repot juga ya teman-temannya. Jadi nggak perlu, jadi terganggu juga lah ya kegiatan saya sehari-hari. Jadi handphone ini fix nggak akan saya pakai main game ataupun saya pakai buat harian gitu teman-teman. Sekian dan terima kasih teman-teman